Saat ini saya, Wiwi Utami, akan menyampaikan pembahasan tentang aspek legal pendokumentasian dan standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan. Adapun tujuan penyampaian materi ini adalah memahami tentang pendokumentasian, memahami tentang prinsip pendokumentasian, praktek pendokumentasian, standar pendokumentasian, pedoman pencatatan data yang relevan dengan hukum, metode pencatatan data, serta hal-hal yang penting dalam pendokumentasian. Baik, kita mulai. Perlu kita ingat bersama bahwa pendokumentasian itu merupakan aspek penting dalam praktek keperawatan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang perawat mempunyai informasi mengenai keadaan klien. Nah, kita patut untuk memahami kebutuhan klien tersebut. Kebutuhan tersebut harus ditulis dicatat berdasarkan fakta, kebenaran, dan bisa diinterpretasikan selama dalam memberikan perawatan. Pendokumentasian mempunyai peran yang sangat penting, berguna sebagai jaminan mutu dan dokumen legal dalam hukum saat di pengadilan. Adapun pengertian dokumentasi adalah suatu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Dengan kata lain, pendokumentasian merupakan pekerjaan mencatat atau merekam jalannya peristiwa dan objek yang dianggap berharga, serta penting agar dapat dilihat dan dikenang di kemudian hari, menurut Tung Palan 1983. Dokumentasi merupakan bagian integral dari pemberian asuhan keperawatan. Proses keperawatan merupakan dasar kerangka kerja dokumentasi keperawatan. Setiap langkah proses keperawatan dilakukan penulisan atau pencatatan hal-hal pokok yang terkomunikasi secara kontinu. Setiap kegiatan yang telah dikelompokkan dicatat dan didokumentasikan. Pencatatan identik untuk mengidentifikasi, merencanakan, dan mengevaluasi. Ini berisi pemasukan terhadap kegiatan perawatan yang berkelanjutan. Selama melakukan praktek dan dokumentasi, kita harus menggunakan kekonsistenan. Artinya harus dilakukan secara konsisten atau terus-menerus. Yang kedua, legal. Artinya, perlu adanya kebijakan yang mengatur praktek pendokumentasian proses keperawatan. Harus tersedia format pendokumentasian untuk apa? Agar terorganisasi dengan baik. Bentuknya sesuai dengan jenis pendokumentasian. Yang keempat, hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau mengobservasi pasien secara langsung. Hendaknya dibuat sesegera mungkin. Nah, catatannya harus ditulis secara kronologi. Dalam penulisan singkatan harus dilakukan secara umum, lazim, dan tentunya seragam. Jangan lupa tuliskan tanggal, jam, tanda tangan, serta inisial penulis. Misalnya, Santi inisialnya adalah S. 9. Catatan harus akurat, benar, lengkap, jelas, ringkas, dapat dibaca dan ditulis dengan tinta hitam atau biru. Terakhir, rahasia dan dapat diselamatkan. Nah, ini kunci prinsip pendokumentasian, ada rumusnya yaitu SME. S itu adalah standar, jadi harus berdasarkan standar. M-nya mudah. Apa maksudnya?
semua perawat dapat melaksanakan. Dan E, ini menyangkut unsur efisien maupun efektif. Jadi SME adalah standar mudah dan efisien, efektif. Standar pendokumentasian. Pengertiannya merupakan kebijakan atau garis penentuan terhadap tindakan keperawatan yang diberikan atau ukuran atau model terhadap hal yang sama tepat dengan akurat serta sesuai dengan kegunaannya. Perawat harus bisa mengorganisasikan kualitas, karakteristik, dan penampilan kerja dalam praktik keperawatan. Karakteristik umum harus dipahami didasarkan atas pengertian keperawatan dan proses keperawatan menerapkan seluruh sistem praktek keperawatan. Menuntun tindakan keperawatan mendukung tingkat keperawatan yang optimal. Standar pendokumentasian keperawatan meliputi standar 1. Pengumpulan data menggunakan Reseng Care Plan. Dilakukan secara sistematis berdasarkan status kesehatan pasien diperoleh melalui pengkajian. Lalu segera ditulis atau direkam. Standar yang kedua yaitu diagnosa keperawatan. Ini didapat setelah kita melakukan penganalisaan data. Standar yang ketiga adalah rencana keperawatan dan hasil yang diharapkan diperoleh dari diagnosa keperawatan. Standar yang keempat, rencana keperawatan secara media termasuk pendekatan secara medis, maksud saya, untuk mengukur kemajuan penyakit yang didapat dari diagnosa keperawatan. Standar 5 yaitu sikap perawat terhadap pasien sangat diperlukan bagi proses penyembuhan. Yang terakhir, standar 6 sikap perawat menolong pasien ini untuk meningkatkan kemampuan terhadap kesehatan pasien. Standar yang ketujuh, kemajuan dan kemunduran kesehatan klien ditentukan oleh klien serta perawat. Standar 8, kemajuan dan kemunduran dicatat dan didokumentasikan serta kalau ada kekurang benaran direvisi sesuai dengan perencanaan. Jadi standar praktek keperawatan profesional dalam pendokumentasian proses keperawatan berdasarkan aturan organisasi profesi PPNI tahun 2009 kita rangkum. Standar 1 pengkajian, standar 2 diagnosa keperawatan, standar 3 perencanaan. Setelah direncanakan masuk ke standar 4 dilaksanakan dan yang terakhir standar evaluasi. Nah, maksudnya adalah standar 1 pengkajian keperawatan. Perawat mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan. Rasionalnya adalah pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan pasien yang digunakan untuk merumuskan masalah pasien dan rencana tindakan. Maksud standar kedua yaitu diagnosa keperawatan. Perawat menganalisa data pengkajian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk merumuskan diagnosa keperawatan. Rasionalnya, diagnosa keperawatan sebagai dasar pengembangan rencana intervensi keperawatan dalam rangka mencapai peningkatan pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan pasien. Standar yang ketiga, perencanaan. Dalam hal ini, perawat membuat rencana tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah kesehatan dan meningkatkan kesehatan pasien. Rasionalnya, perencanaan ini harus dikembangkan berdasarkan diagnosa keperawatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Standar keempat, pelaksanaan tindakan atau implementasi. Perawat mengimplementasikan tindakan yang telah diidentifikasi dalam rencana asuhan keperawatan. Rasionalnya, perawat mengimplementasikan secara rencana asuhan keperawatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan partisipasi pasien dalam tindakan keperawatan berpengaruh pada hasil yang telah diharapkan. Standar yang kelima, evaluasi. Perawat mengevaluasi perkembangan kesehatan pasien terhadap tindakan dalam mencapai tujuan sesuai rencana yang telah ditetapkan dan merevisi data dasar dan perencanaan. Adapun rasionalnya adalah
Praktik keperawatan merupakan suatu proses dinamis yang mencakup berbagai perubahan data, diagnosis atau perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Efektivitas asuhan keperawatan tergantung pengkajian yang berulang-ulang. Nah, adapun pedoman pencatatan data yang relevan dengan hukum itu meliputi komponen hukum itu sendiri, kondisi fisik, mental atau emosi, perilaku, program pengobatan atau perawatan, serta respon pasien terhadap perawatan. Nah, pedoman pencatatan data menurut hukum ini tujuannya memahami dasar hukum dari tuntutan malpraktek bagi perawat yang terlibat, memberikan informasi kondisi pasien secara tepat, memperlihatkan fakta secara tepat dan akurat mengenai penggunaan proses keperawatan, memperhatikan terhadap situasi perawatan pasien. Nah, misalnya pasien dengan masalah yang kompleks, situasi perawatan pasien membutuhkan intervensi care. Nah, di sini perawat klien ini harus dilakukan secara tanggap untuk klien dengan penyakit yang akut. Nah, berikutnya metode pencatatan data pedomannya harus menggunakan tinta berwarna hitam atau biru ya. Jadi selain ini tidak boleh, kemudian tidak dibenarkan memakai pensil karena mudah dihapus, mudah dimodifikasi ya. Nah, terus kemudian jangan lupa bubui tanda tangan. Masing-masing catatan pada setiap kegiatan ditandatangani oleh pembuatnya. Tentunya tuliskan nama jelas serta gelarnya. Bila ada kesalahan bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Nah, kan tidak boleh dicoret, tidak boleh dihapus, tidak boleh diurek-urek. Ya. Yang bisa dilakukan adalah dicoret yang rapi, lalu di atasnya ditulis salah, kemudian ditanda tangani. Tidak boleh dihapus atau dihilangkan. Sedangkan mengenai waktu, masing-masing catatan pada setiap kegiatan harus mencatat waktu. Hari kapan tindakan tersebut akan dan telah dilakukan. Situasi yang memberikan kecenderungan pada tuntutan pengadilan itu seperti apa? Kemungkinan ada kesalahan administrasi pengobatan, kelemahan dalam supervisi pasien dan penggunaan alat, saat kelainan dalam mengangkat atau mengecek benda asing setelah operasi. Situasi berikutnya contohnya mengakibatkan pasien yang mengalami luka bakar, memberhentikan obat oleh perawat tanpa koordinasi dengan tim medis, tidak melakukan teknik antiseptik yang diharuskan, tidak mengetahui peraturan dan prosedur yang diharuskan, serta kelalaian tugas. Hubungan etika yang kurang bagus dalam legalitas dokumentasi keperawatan itu akan berdampak dalam asuhan keperawatan. Oleh karena itu, perawat harus tetap menjaga kerahasiaan dan privasi pasien. Kita mempunyai kewajiban secara moral ya, dengan mencatat elemen-elemen melalui informan konsen. Kita harus menjaga kerahasiaan atau pernyataan atau keterangan oleh saksi, serta menjaga kerahasiaan hak milik pasien. Penanggung-jawaban pelayanan perawatan melalui dokumentasi keperawatan itu berpegang teguh pada kode etik keperawatan, memberikan prioritas terhadap kebutuhan atau masalah pasien, menggunakan standar dalam mencatat, menggunakan kebijakan standar, melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kerja perawat secara luas dan profesional. Nah, berikutnya hal penting terakhir ini dalam pendokumentasian. Saya ulang lagi, yang pertama, jika ada kesalahan dalam kita melakukan pendokumentasian keperawatan, jangan dihapus, jangan di-tick X. Ya. Namun, coretlah yang rapi, kemudian berikan paraf. Berikutnya yang kedua, jangan menulis yang isinya mengkritik kepada pasien. Yang ketiga, jika ada salah, sebelum didokumentasikan, koreksi sesegera mungkin. Ada sesuatu, catatlah fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan. Jangan berdasarkan perkiraan perawat. Terus, jangan diberikan ruangan yang kosong. Ini memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengisi ruangan tersebut.
Tulisan harus jelas dan mudah dibaca. Terus dibubuhi nama, terang, serta tanda tangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pendokumentasian aspek legal serta standar akuntabilitas dalam pendokumentasian keperawatan. Selamat dan terima kasih.